Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antara banyak nikmat tersebut ada dua nikmat yang sangat utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dan ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di majelis ilmu ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baiknya bekal di akhirat nanti adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Dan kemudian yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, baik itu masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah perdagangan, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, ataupun masalah kuliah. Mudah-mudahan saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai 3 amalan pokok sebelum tiba bulan Ramadan ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan umat muslim berlomba-lomba melakukan kebaikan. Selain itu, di bulan yang penuh berkah ini juga umat muslim memanfaatkannya untuk memperbanyak amalan. Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan tentu memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, apalagi setiap amalan di bulan puasa ini
menyediakan berkah dan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan pahala di hari-hari lainnya. Tentu Anda bisa melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah amalanmu di bulan suci Ramadan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, bagaimana cara orang yang berpuasa bisa mendapatkan kemuliaan dari berpuasa? Tidak semua orang yang berpuasa adalah orang yang bertakwa. Setiap ada keinginan besar atau harapan yang ingin dicapai, diawali dengan la'alakum. Tidak mungkin kita capai dengan tanpa berusaha dan bersungguh-sungguh. Berikut beberapa amalan yang bisa Anda lakukan selama bulan Ramadan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah, 3 amalan utama yang dikuatkan Nabi kepada para sahabat sebelum tiba bulan Ramadan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi, yaitu yang pertama, meningkatkan sholat. Apa artinya meningkatkan sholat? Berarti meningkatkan sholat dari sekedar sholat fardu yang sunnah. Sholat sunnah adalah sholat di luar sholat fardu. Di antaranya ada sholat sunnah rawatib, yang artinya menambahkan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib itu terdiri atas 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Selain itu juga sholat sunnah mutlak 4 rakaat sebelum asar, sholat di antara azan dan iqomah, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir. Sholat sunnah rawatib disebut-sebut memiliki ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat 12 rakaat, yaitu sunnah, setiap hari sebelum dan setelah selesai sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak berinteraksi dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Ada 2 cara berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu 1. Qiraah, banyak membaca Al-Quran. 2. Tilawah, mengaji Al-Quran dan mengulang-ulangi bacaannya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian amalan pokok yang ketiga sebagai persiapan kita di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang beramal dan suka membantu saudaranya. Tak harus diberikan secara terbuka, ada juga yang memberikan sedekah secara diam-diam, yang mungkin akan mendatangkan banyak kebaikan untukmu juga. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika di bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau
Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kemudian dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, saudara-saudariku, dengan banyak kita berinfak, bersedekah, berderma melalui memberi makan, berbuka dibarengi dengan puasa, itulah jalan menuju surga. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan bahwasanya 3 amalan pokok sebagai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan sesuai ajaran Rasulullah, yaitu yang pertama, kita meningkatkan sholat, meningkatkan sholat dengan menambah sholat sunnah selain sholat fardu. Kemudian yang kedua, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara qiraah, banyak membaca Al-Quran dan artinya. Kemudian tilawah, mengkaji Al-Quran dan mengulang-ulangi bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu memperbanyak infak dan sedekah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui persiapan-persiapan untuk menghadapi Ramadan seperti yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita akan lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.